Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berlalunya waktu di bulan Ramadan. Sungguh telah berlalu 10 hari yang pertama di bulan Ramadan dan kita akan memasuki 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mengambil ibrah dari berlalunya waktu demi waktu di bulan Ramadan. Syekh menjelaskan ada 3 keadaan orang dalam melalui bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang mereka melalui bulan Ramadan, yakni melalui hari-hari di bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang seharusnya ia lakukan? Kata Syekh, seharusnya ia berbekal dan menyempurnakan hari-hari di sisa-sisa bulan Ramadan atau sisa hari di bulan Ramadan. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang mereka lalai di 10 hari yang pertama. Maka apa yang seharusnya ia lakukan? Orang yang lalai tersebut hendaknya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbaikan, beramal soleh di sisa-sisa hari bulan Ramadan sebelum semuanya berlalu dan ia tidak mendapatkan satu amal pun yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun keadaan yang ketiga adalah orang yang mereka senantiasa bermaksiat, orang yang senantiasa berbuat dosa dan ia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya bulan Ramadan dan ketika berlalu 10 hari yang pertama. Maka wajib baginya untuk bertobat, menyesal dan memperbaiki amalan-amalannya. Karena sesungguhnya ini kesempatan yang bisa ia dapatkan, yang masih ada di genggamannya. Karena manusia itu ada 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama, dia ada pada waktu yang sedang ia jalani. Kemudian kondisi yang kedua, ia atau waktu telah berlalu sementara ia tidak bisa atau tidak mungkin waktu tersebut kembali. Dan kemudian yang ketiga adalah waktu yang akan datang sementara ia tidak mengetahui apakah waktu tersebut ia bisa mendapatkannya atau tidak. Maka hendaknya seseorang yang mereka banyak berbuat maksiat dan belum sempat bertobat ketika masuk di bulan Ramadan, hingga 10 hari yang pertama, hendaknya mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan beramal soleh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun hari-hari telah berlalu di bulan Ramadan, walaupun berlalu di bulan Ramadan kita lalai, maka ketika kita melakukan amal soleh ini sangat berharga. Meskipun amal soleh yang kita lakukan itu tidak banyak, walaupun sedikit amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka ini sangat besar pahalanya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Dan jika seseorang mereka mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kemaksiatan, kelalaian, penyimpangan terhadap syariat, maka hendaknya segera ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dahulu ketika memasuki pertengahan bulan Ramadan atau 10 hari yang kedua bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Beliau menetap di masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengetahui keutamaan malam tersebut, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan malam-malam tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melakukan amal soleh setiap hari setahun penuh, menjalankan ibadah semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi pada bulan ini beliau benar-benar memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan iktikaf di 10 hari yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Dan kami hanyalah mengingatkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Di dalam malam tersebut diputuskan segala perkara dengan bijaksana. Allah Ta'ala berfirman di surat yang lainnya, yaitu di surat Al-Qadr, sebagaimana yang sering kita baca, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Saya menjelaskan ayat tersebut. Hadhihi lailatu fi syahri Ramadhana qat'an. Malam ini secara pasti di bulan Ramadan. Walakinnaha la yudra fi ayyi lailatin min layalihi. Yahtamilu annaha fi awwali lailatin wa yahtamilu annaha fi akhiri lailatin wa yahtamilu annaha fi ma baina dzalika. Akan tetapi malam ini tidak ada yang mengetahuinya. Bisa jadi malam tersebut jatuh di awal-awal malam pertama di bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan, atau bisa jadi di akhir bulan Ramadan, atau bisa jadi di pertengahannya. Tidak ada yang mengetahuinya di mana malam itu jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala merahasiakan malam tersebut. Namun Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan malam tersebut. Agar apa? Agar seorang hamba bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh malam pada bulan Ramadan. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan di seluruh hari di bulan Ramadan dengan melakukan sholat malam, maka sudah pasti ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ia akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan ia mengumpulkan dua fadilah sekaligus. Qiyam Ramadan, ya. Demikian juga ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan sholat, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wa kadzalika adraka lailatal qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Demikian juga ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ai al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin, yaitu amal yang di dalamnya lebih baik dari amal 1000 bulan. Ini merupakan keutamaan yang besar di satu malam itu. Amal yang lebih baik dari amal-amal yang dilakukan selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Maka sedikit manusia yang mampu hidup selama 80 tahun lebih. Sedikit manusia yang mampu untuk menjalankan ketaatan atau memakmurkan malam-malam selama 80 tahun lebih. Sedikit manusia yang mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun lebih dari 83 tahun tersebut. Maka barang siapa yang Allah taala berikan taufik pada malam ini, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan pahala yang besar. Amal yang lebih baik daripada amal 1000 bulan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang tidak disebutkan batasan pada malam tertentu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan iktikaf di 10 yang kedua, mengharapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan malam Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan beliau sedang iktikaf, sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang penjelasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada akhir-akhir bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memindahkan iktikafnya yang ketika itu di 10 hari yang kedua, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan, menjelaskan kemuliaan bulan atau malam Lailatul Qadar, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan ini dengan baik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sedikit pun dan menyanyiakan dari umurnya, kecuali ia atau beliau menggunakan waktu-waktu tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan menjalankan amal soleh, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.